syahadat dengan mengerti makna. Awas mengerti. Ayo, bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengerti tentang syahadat? Nah, ini yang bahaya. Asyhadu, saya bersaksi dengan makrifat dan tasdik, an sesungguhnya kelakuan dan tingkah laku, ya kan? Muhammadan, anna Muhammad, asyhadu Allah ilaha, tidak ada Tuhan yang maujud yang wajib diibadahi dan wajib ditaati perintahnya dan yang hak dijauhi larangannya, illallahu, terkecuali Gusti Allah. Wa ashadu, dan saya bersaksi dengan makrifat dan tasdik, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Ayo sekarang belajar. Asyhadu, saya bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Coba kita udah makrifat dan tasdik belum? Waduh, makanya kita jangan enak-enak kita nggak mau ngaji. Sampai saat ini kita belum bisa. Mana syahadat? Rukun Islam pertama itu, ya Allah, ya kan? Kita panjangin. Syahadat itu ada 2 bagian. Nah, ada nadomannya nih. Saya nadomannya cuma bahasa Sunda. Syahadat 2 bagian, kahiji syahadat sar'an, kadua syahadat munjin, kadek kudu telik pisan. Indonesia kan? Syahadat 2 bagian, ke-1 syahadat sar'an, kedua syahadat munjin. Awas sampai tidak tahu tarifnya syahadat sar'an, bisa disebut mukminin. Munggu hukum kedunyaan, kayak halal pepencitan. Oh, kalau bahasa Sunda kita Sunda dulu lah. Halal ditika kenana kajamaanu Islamna, jeung halal nampa warisna di jamaanu Islamna, ari mungguhing Allahna jeung mungguhing akhiratna, kudu terus jeung munjina engke penjelasanana. Udah jelas Pak. Kita tidak sah syahadatnya kalau kita nggak mengenal syahadat munjin. Syahadat sar'an, bapak sah sholatnya, bapak sah nikahnya, ibu bapak baca sah, tapi ingat di akhirat nggak sah. Kenapa? Harus syahadat munjin. Syahadat munjin itu apa? Belajar ngaji. Bukan kata sah. Sah sholatnya sekarang, nikahnya sah, zakatnya sah. Nanti di akhirat akan dipertemukan sholat dari mana, zakat dari mana, ibadah dari mana. Kagak belajar, oh berarti enggak sah syahadat. Kenapa? Harus syahadat munjin. Kita enak-enak dikasih sehat, umur panjang, gak mau ngaji, ini udah hebat, udah ahli surga, udah. Pas ngaji begini, astagfirullahaladzim, terus ya bisa. Kenapa? Ada syahadat munjin. Membaca syahadat semua pada bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Semua bisa, anak kecil pun bisa. Tetapi kalau udah berakal, wajib tahu maknanya syahadat. Mana syahadat tadi? Asyhadu, saya bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Apa itu makrifat? Ayo, ya kan? Apa itu tasdik? Kagak tahu. Ya Allah, berarti selama ini kita belum syahadat munjin, Pak, baru syahadat sar'an. Wih, berat juga. Bukan berat. Kita kerja tiap hari gak ngomong berat. Kita bermaksiat tiap hari gak ngomong berat. Kenapa sekarang ngaji ngomong berat? Cita-cita ingin masuk surga tapi gak mau berat. Lihat para sahabat, para nabi, perjalanannya emang gak berat. Ya kan? Kita enak-enakan tidur makan berak, tidur makan berak, nggak mikir kita akan mati. Emang mati gratisan apa? Udah jelas dari surat At-Takasur, summa tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan akan dipertanyakan, tuh udah jelas. Sehat kita, umur kita, napas kita akan dipertanyakan. Ibu dan bapaknya santai. Mana kita harus bersedih di saat kita nggak ngaji, harus bersedih kita nggak belajar ilmu agama, harus bersedih.
Berbuat baik juga harus bersedih. Apalagi bisa maksiat lah, maksiat malah ketawa ke TV, wah joget, wah nyawer, wah ini maksiat, nggak ada rasa sedih. Bagian ngaji sedih jauh. Lah, anak kecil bisa yang kayak gitu. Justru Allah ngasih kesempatan kita. Kenapa kita akan cabut nyawa malam ini? Kenapa belum Allah cabut napas kita? Karena Allah masih ngasih kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Taubat yang mana? Belajar ilmu agama biar tahu syahadat munjim. Ya kan? Itu kok galak amat? Bukan galak, ngasih tahu biar tahu. Adapun kita udah ngaji dunia udah terserah, yang penting udah ngasih tahu. Terserah mau ngomongin, silakan korek aja, lihat syahadat sar'an punya, lihat di HP nanti apa itu syahadat sar'an, apa itu syahadat munjin. Silakan gak ngaji, silakan gak sholat, cuman ingat di saat nanti dikasih penyakit, kemarin udah dibahas, gak akan disembuhkan oleh Allah meskipun penyakitnya sepele. Kenapa? Orang yang gak mau belajar ilmu agama nggak akan langsung mati, Pak. Pasti disuruh dikasih sakit. Sakitnya nggak akan dikasih ketenangan, Pak. Beda yang sakitnya orang soleh, beda orang yang sakitnya orang yang baik, orang paham agama. Beda, Bu. Sakitnya orang yang nggak belajar agama dan orang yang sakitnya yang belajar agama beda, Bu. Meskipun sama-sama di rumah sakit, Bu, beda. Mereka udah nerima sakit, udah bahagia, rela dicabut nyawa sekarang. Coba kita nggak ngaji, waduh saya belum bayar mobil, waduh belum ini, nggak akan tenang. Itu sama rumahnya, sama mobilnya, sama motornya, beda ketenangan hatinya, Bu. Lihat seperti apa? Lihat seperti sholat, yang masuk ke musola yang pertama, lihat apakah sama hatinya? Beda, Pak. Hati orang yang ngaji dan hati yang gak ngaji beda sholatnya, Pak. Sholatnya nggak mikirin sebelah kiri kanan, nggak mikirin belakang, mikirin fokus bagaimana saya bisa diterima sholat saya tuh. Tapi orang yang nggak punya ilmu, yang nggak pernah pasti mikir, berat, pergi pas kemana-mana. Kenapa? Ya itu nggak punya ilmu. Sama berdirinya, sama sujudnya, sama rukunya, cuma beda hatinya, Pak. Begitu juga kita di luar sholat sama. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah kita harus mendirikan suatu sembahyang utuh. Berarti sholat lima waktu itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan kita seperti halnya makan dan minum. Bapak kalau nggak makan dan minum gimana rasanya? Apakah cuma menggugurkan kewajiban doang makan? Kagak, Pak. Kita makan masih lahap, apalagi makannya enak. Minum kita masih banyak, apalagi kalau minumnya enak. Kenapa di saat sholat kita nggak pernah lahap? Kenapa? Karena nggak merasa lapar. Karena nggak merasa enak. Kenapa nggak merasa enak? Karena hati kita mati. Hati kita banyak penyakitnya. Karena hati kita banyak dosanya. Makanya kita nggak lahap sholat. Makanya biasa aja sholat kita malah yang ada capek, malah yang ada galau. Ya kan? Bagian kita nongkrong di pos ronda, nongkrong ngobrol di mana jalan, nggak ada ngomong capek, nggak ada ngomong bosan. Bagian sholat ketemu Allah, ketemu dengan Rasul, ngomong bosan, cita-cita masuk surga. Sedangkan surga emang punya siapa? Ya kan? Makanya kita pikir hati kita nggak sampai mikir begitu. Sholat hidup kita udah benar saya nggak punya salah, nggak pernah menyakitin orang, nggak pernah menyakitin tetangga. Kata siapa? Coba ngaji di sini. Ya coba istalim. Mana disebut baik menurut Allah, Rasul baik menurut Rasul. Ya kan? Tidak dibahas. Salah satunya adalah kita sekarang harus melaksanakan sholat 5. Berarti orang yang nggak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti sama dengan kita udah meledek, udah melecehkan Allah dan Rasulnya. Berarti kita melaksanakan sholat, terus kita malah meninggalkannya. Sekarang masalah besok meninggalkannya, berarti sama dengan meremehkan atau melecehkan Allah dan Rasul. Silakan tinggalin sholat. Cuma ingat, orang yang meninggalkan sholat pasti Allah ajak sebelum dicabut nyawanya. Nggak mungkin gak diajak, pasti. Kita merasakan sekarang kerja berat, capek, banyak kebutuhan. Padahal yang berarti bukan banyak kebutuhannya, banyak dosanya kita. Kalau banyak kebutuhan, justru kalau iman itu nambah semangat. Kenapa? Demi anak, demi istri pasti semangat. Gak ada akan. Kenapa? Demi sang cinta, demi sang buah hati. Karena banyak dosa, ya makanya merasa lelah. Kamu gini-gini aja. Iya memang begitu. Tapi kalau niatin ibadah, biar anak rajin sholat, biar istri rajin sholat, dia pas ke rumah anak sama istri lagi berjamaah, emang gak bahagia?
kita capek tadi udah pas-pasan lihat istri lagi baca Quran, lihat anak lagi baca Quran, capek pasti hilang Pak. Ya coba bukti, coba aja. Ya, bukan kata saya, coba aja, bener apa enggak yang ngomongin para ulama begitu. Ya kan? Tapi kita udah capek-capek kerja panas-panasan, pas lihat di rumah, istri malah tiktokan, main HP, tiduran. Pas lihat di dapur, masih barang berantakan. Dan ini sampah banyak. Hati kita gimana? Jengkel, bro. Udah capek saya pagi, sore, pas sampai rumah, astagfirullahaladzim, isi lagi tiktokan, lagi video callan, lihat piring masih berantakan, baju belum dicuci. Emang kita nggak jengkel begitu Pak? Ya Allah, harusnya, ya Allah, ini istri gimana ini? Padahal bukan istri gimana, kita aja sebagai laki-laki, suami nggak pernah kasih tahu, nggak pernah mendidik. Saya salah siapa? Ya dua-duanya. Kenapa? Nggak berilmu. Coba kalau berilmu ngaji, tahu mana kewajiban istri, mana kewajiban suami, mana hak istri, mana hak suami. Kenapa? Karena sholat kita, karena ibadah kita seolah hanya menggugurkan kewajiban. Karena di sini kata Deus mendirikan, berarti dirikan, kan berarti jangan nama dirikan, mau panas mau hujan tetap mendirikan, mau sakit mau sembuh tetap mendirikan, karena mendirikan apakah lihat kondisi? Enggak, ayo dirikan aja, ayo mau usah dirikan, karena udah ada bahannya, udah ada dirikan, nggak nunggu siapa lagi. Nah, yang ketiga, kita harus memberi zakat. Awas, ada harta yang diwajibkan zakat, mana? Harta penghasilan, awas, harta bisnis, harta emas perak, awas tuh. Harta bisnis berapa, 1 tahun dapat 10 juta, berapa zakatnya? Awas. Zakat dengan sedekah beda, zakat dengan wakaf beda Bu. Awas, ada wakaf, ada zakat, ada sedekah, ada infak, awas, ada hibah. Membicarakan tentang pemberian, awas, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, sama-sama semua caranya memberikan kepada orang. Beda-beda, mana zakat, mana sedekah, mana infak, mana hibah, mana wakaf. Ayo, kita juga sama-sama ngomongin 5 gitu, nggak tahu mana sedekah, mana infak, mana zakat, kagak tuh. Kan kebakatan, kenapa? Karena nggak mau ngaji, soalnya hidup kita itu udah benar, soalnya kita itu pahala kita udah cukup masuk surga. Ditanya tentang pemberian, nggak ada yang tahu cuma zakat dan sedekah doang. Apa sih itu infak? Kan suka ada kan di musnad zakat dan infak, coba artikan, kagak tahu kita. Tapi kita nggak mau ngaji, tapi kita seolah udah bener, ya Allah cuma itu nggak bisa. Belajar, awas, tuh zakat kita nanti akan dibahas, kita zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Nah berarti itu mah khusus bulan Ramadan. Di saat ibu dan bapak dulu nggak pernah puasa bulan Ramadan, wajib kita kodok. Kemarin puasa kemarin, atau bapak 20 ke belakang lagi SMP lagi SMA nggak puasa Ramadan, berarti hari ini kita kodok. Saya mah malah kalau kodok tiap hari, mas saya mau bisa aja lah, berada alasan. Nah, puasa kodok jangan disatukan dengan puasa sunnah. Niatnya saya niat puasa kodok dan puasa sunnah, karena nanti nggak sah kodoknya. Kenapa? Kalau kodok wajib, kalau sunnah ya sunnah. Kalau mau dapat pahala Senin dan Kamisnya, berarti jangan bawa puasa sunnah. Saya niat kodok bulan puasa, pardon kita puasa di hari Senin, berarti kodok dapat hari Seninnya dah. Kenapa? Puasa kodoknya di hari Senin. Jangan dua niatnya. Saya niat kodok dan puasa Senin, saya niat kodok dan puasa Kamis, nanti masuknya ke puasa sunnah. Tuh belajar gitu kan. Jadi tahu kan. Waduh, dulu SMA saya nggak pernah puasa, wajib sekarang kodok, nggak cuma istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya nggak puasa dulu, wajib saya. Enak sekali kayak gitu. Ya sama dengan sholat, awas. Di rukun Islam itu ada wajib kodok, ada 2 atau 3 dengan nanti yang kelima haji. Di saat kita dulu waktu muda SMP SMA nggak sholat, sekarang tobat, kodok sekarang 20 tahun. Wah, 20 tahun saya nggak sholat, kodok 20 tahun. Ayo, emang enak? Nggak cukup dengan istighfar sampai nangis darah. Ya Allah, ampuni saya bersyukur nangis, saya nggak. Enak sekali kayak gitu. Udah kalau gampang istighfar, hari ini kita jangan sholat, istighfar aja udah. Nangis.
Makanya ada bab kodok. Di saat kita dulu sholat kita tinggalkan, jangan dulu kemarin lah, nggak satu kodok sekarang. Makanya sholat 5 waktu dibagi 5. Ada sholat adaan, ada sholat kodokan, ada sholat jama, ada sholat hormat waktu, ada sholat nadam. Oh, sholat 5 waktu ada 5. Sholat kodokan berarti sholat yang bukan waktunya. Sholat adaan ya, di sekarang isya, berarti kita sholat adaan. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Tadi bapak nggak sholat maghrib karena nyampe rumah itu isya. Maksudnya berarti sekarang nih bapak sholat maghribnya nih. Sholatnya di waktu isya berarti kodokan. Usolli fardhu maghribi talasa rakaatin mustaqbil qiblati kodokan lillahi ta'ala. Kenapa kodokan? Karena sholat maghrib bukan di waktunya, sebutnya kodok. Oh tadi gak sholat subuh kesiangan, keburu kerja, pulang kerja jam 8 sekarang, berarti sholat subuh sekarang. Nanti aja besok silahkan hitung. Kalau besok dapatnya subuh, besok gak sholat lagi 2 kali subuh. Wah dia gak kuat lagi. Yang jadi pertanyaan, waduh saya sholat berapa puluh tahun gak sholat, cicil dari sekarang. Ya, makanya kalau yang sering sholat tahajudnya 2 rakaat aja, selebihnya kodok. Ya, tapi ya ulama-ulama guru yang apik itu, kalau ulama-ulama yang apik itu kalau masih punya kodok yang lalu nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh. Kenapa? Jangan mendahulukan sunnah, kita mengakhirkan wajib. Harus mendahulukan wajib dulu, kodok dulu baru sunnah. Tapi karena bapak udah biasa, silakan sekarang sunnah dulu, baru nanti kodok. Kodok bang, mau jangan santai-santai, emang dari istighfar gampang Allah. Makanya sholat 5 waktu. Itu ya, jangan santai-santai. Apalagi kita masih ingat kemarin sebulan gak sholat, kodok dari sekarang. Yang repot itu hitungan. Aduh, umur saya udah 45 tahun. Dulu kayak SMP mungkin saya gak sholat ya. Soalnya Idul Adha doang sama Idul Fitri, itu pun kesiangan. Ayo gimana? Kodok cicil dari sekarang. Jangan ingetin 20 tahunnya, yang penting habis sholat kita sholat kodok, harus sunnah. Nanti malam sebelum tahajud atau setelah tahajud sholat kodok. Nanti pagi setelah sholat duha kodok. Terus kodok sampai dicabut nyawa, barulah Allah ampuni dosa begitu. Kenapa? Karena berusaha membayar hutang. Seperti bapak atau saya pinjam uang ke bapak, saya pinjam uang 20 juta ya, nih 20 juta. Tapi kita istighfar, mohon maaf aja saya nggak mau bayar 20 juta. Maafin saya. Bapak jawabnya apa? Enak sekali 20 juta dengan maaf. Ya kan? Begitu juga sholat. Rasul memperjuangkan sholat demi, ya kan? Demi umatnya. Kalau umatnya nggak sholat, enak sekali istighfar. Makanya ulama fikih ada bab kodok, bab di mana kita meninggalkan sholat dulu waktu zaman jahiliyah atau zaman ini kita nggak pernah sholat. Harus hati-hati. Kadang kita mau udah ngapain kodok, orang sebelah ngapain kodok, udah kok ngapain?